Hai teman-teman, hari ini kita mau belajar mewarnai teknik gradasi dengan menggunakan krayon. Kenapa ya kita perlu belajar gradasi warna ini pakai krayon? Karena sebetulnya untuk teknik ini bisa dipakai di pensil warna, bisa dipakai di cat air. Bisa pakai di spidol juga bisa. Tapi kenapa kok Miss yang kali ini mewajibkan teman-teman untuk berlatih gradasinya pakai krayon itu supaya tangannya teman-teman itu terbiasa ketika mewarnai pakai krayon. Karena mewarnai ini termasuk dalam motorik halus teman-teman. Jadi ketika teman-teman berlatih mewarnai, itu teman-teman juga melatih tangannya teman-teman supaya bekerja dengan maksimal. Nanti kalau kita mau belajar tentang pensil warna akan ada kesempatannya sendiri ya. Yang sekarang kita mau belajarnya yang pakai krayon. Oke. Di sini Miss Dea sudah punya 3 bangun datar. Lingkaran, persegi, dan segitiga. Di masing-masing bangun datarnya kita akan mewarnai dengan cara yang berbeda teman-teman. Juga warnanya berbeda. Nah, Miss akan mulai dari yang lingkaran ya. Yang lingkaran ini teman-teman perlu menyiapkan warna merah, jingga, kuning, dan putih. Jadi kita mau siapkan 4 warna teman-teman. Merah, jingga, kuning, dan putih. Nah, kalau teman-teman sudah menyiapkan krayonnya, sekarang teman-teman cek ujung krayonnya masing-masing. Apakah ujung krayonnya itu sudah bersih atau belum? Maksudnya bersih itu berarti tidak ada warna yang tercampur di ujung krayonnya. Kalau ujung krayonnya tampak kotor, teman-teman bisa bersihkan pakai tisu kering ya. Bersihkan ujung krayonnya pakai tisu kering. Jadi yang ujungnya itu dilap-lap, digosok-gosok pakai tisu kering. Oke. Yap, Miss Dea lanjut. Kita mulai dari pakai yang warna merah dulu teman-teman. Nah, warna merah ini teman-teman perhatikan cara mewarnainya Miss Dea juga ya. Miss Dea akan mulai dari lingkaran yang bagian atas teman-teman, dari yang tengah tapi yang bagian atas, pinggir-pinggirnya. Nah, ini ketika teman-teman mewarnai, hati-hati supaya tidak keluar garis. Oke, kita mau belajar hati-hati dalam mewarnai supaya tidak keluar dari bidang yang akan kita gambar. Oke. Jadi pelan-pelan teman-teman. Kalau sudah mau deket-deket garis gitu, teman-teman pelan-pelan.
kita mau pakai warna merahnya ini sampai jadi kayak huruf C. Nah, sampai kayak bulan sabit gini. Karena kita mau bikin gradasinya semakin ke kanan dia semakin terang. Jadi seolah-olah sinarnya atau cahayanya itu dari arah kanan. Selanjutnya kita ambil yang warna jingga. Nah, yang jingga ini kita mau campur dengan warna merah, tapi bagian depannya teman-teman. Nah, jadi nggak semua yang merah tadi itu kita langsung campur sama oranye, nggak. Tapi bagian depannya aja. Dan cara mencampurnya adalah dengan diputar. Oke. Diputar-putar. Kenapa kok diputar-putar? Supaya hasil gradasinya itu halus dan tercampur dengan baik. Oke. Jadi yang mewarnainya masih kayak lurus gitu. Sekarang dicoba ganti pakai yang putar-putar. Nah, yang warna ketiga sekarang kita pakai warna kuning. Diputar-putar juga di depannya oranye supaya tercampur sama bagian oranyenya yang depan. Ingat ya teman-teman, diputar. Oke. Kita mau kasih warna kuning ini tapi nggak sampai full, karena nanti di bagian ujungnya kita mau pakai krayon warna putih. Jadi nanti disisakan sedikit. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak matahari. Oke, kayak matahari. Nah, sisakan sedikit teman-teman. Kita mau kasih warna putih. Krayon warna putihnya ini teman-teman juga harus cek sudah bersih atau belum. Kalau belum berarti digosok dulu pakai tisu. Nah, oke. Kita mau warnain pakai putih untuk yang paling ujung kanan ini. Nah, warna putihnya juga dicampur sedikit dengan warna kuning yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi dia perpindahan warnanya jadi bisa halus. Kalau kita caranya, tekniknya itu diputer-puter. Sekarang yang kedua, yang persegi. Persegi ini kita mau warnai dengan nuansa hijau. Kita ambil hijau yang paling tua, hijau sedang, dan hijau muda. Nah, kita pakai yang hijau tua dulu. Kita mau bikin warnanya nanti itu kayak garis memanjang, kayak kue lapis. Oke. Nah, kita mau warnain pakai yang hijau paling tua dulu. Hati-hati ketika bagian pinggirnya teman-teman. Usahakan tidak keluar garis ya teman-teman. Jadi warnainya itu hati-hati ketika dekat-dekat dengan garis tepinya. Kita mau bagi warnanya ini jadi 3 bagian. Bagian yang tua, sedang, dan paling muda. Oke, yang tua cukup segini aja. Sudah lurus enggak ini? Oke, lurus. Yap. Sekarang ambil hijau yang sedang. Hijau yang sedang itu maksudnya apa? Warna hijau yang warnanya lebih terang
lebih muda daripada hijau sebelumnya yang kita pakai. Itu maksudnya yang ini hijau sedang. Oke. Cara mencampurnya sama teman-teman, diputer-puter. Nah, di garis batasnya itu diputer-puter. Oke, supaya perpindahan warnanya itu halus dan rata, gak ada putih-putihnya. Jadi pas bagian perbatasannya itu diputar-putar. Sama teman-teman, cek kalau misalnya masih ada yang putih-putih, itu ditebelin lagi ya teman-teman, warnanya supaya full. Nah, yang paling ujung nih, yang paling kanan kita mau kasih warna hijau yang paling muda, hijau yang paling terang. Kalau teman-teman nggak punya hijau yang paling terang, boleh diganti dengan warna kuning. Nah, ini perpindahan atau transisinya sudah mulai kelihatan, tercampur dengan baik. Yeay. Sama diputer-puter teman-teman. Kalau mewarnai pakai krayon itu kuncinya adalah supaya rata. Gerakan mencampurnya adalah diputar. Sip. Sekarang kita menuju ke segitiga. Yang segitiga ini kita mau pakai nuansa biru teman-teman. Nah, segitiga ini kita mau pakai biru. Jadi biru tua, biru muda, dan putih. Itu yang akan kita pakai. Dicek lagi, karena kan putihnya kita baru pakai untuk itu ya, untuk warna yang kuning tadi ya. Dibersihkan dulu bisa. Ini Miss akan mulai pakai dari yang biru tua. Nah, biru tua ini kita akan pakai di sekeliling segitiga. Miss Dea pakai tipis-tipis dulu untuk menghindari keluar garis atau jembretnya. Apalagi sudut-sudutnya itu harus ekstra hati-hati. Ini pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang tinggi teman-teman. Kita mau warnai pakai biru tua ini di sekeliling segitiga. Oke. Yang agak tebal ini Miss Dia masih satu dulu, tipis dulu. Lalu yang di setiap sudutnya segitiga itu dikasih kayak lengkungan gitu teman-teman. Kasih oke, lengkungan. Nah, seperti itu. Sudah, kalau nggak ada putih-putihnya, lanjut kita menuju ke biru yang muda. Nah, ya ampun, tangannya Miss Dia sudah rempes. Biru yang muda ini caranya sama teman-teman, diputar dan dicampurkan dengan biru tua yang di perbatasan. Oke, bisa dilihat ya di videonya Miss Dia. Nah, yang di perbatasan ini kita melakukan gerakan memutar. Kita mau sisakan di bagian tengahnya, boleh bentuknya segitiga, boleh
bulat, kalau misalnya sisa bentuk di tengahnya itu adalah seperti tetesan air. Itu maksudnya adalah untuk bagian yang terakhir, yang warna putih. Kalau putihnya kotor, dibersihkan dulu pakai tisu kering, bukan tisu basah lo ya, nggak bisa, rusak nanti krayonnya. Gosok dulu. Oke, sudah bersih, kinclong. Kita campur dengan warna yang biru muda tadi, loh kan jadi bagus. Yeay, selesai, kita berhasil. Good job teman-teman. Dadah.